Pemirsa, bisnis wedding organizer ikut melirik konsep pernikahan sustainable wedding. Mereka menawarkan paket pernikahan dengan dekorasi yang ramah lingkungan. Industri bisnis pesta pernikahan sepertinya tak pernah padam. Berbagai jasa wedding organizer menawarkan berbagai konsep pernikahan yang menarik, unik, dan glamor demi mewujudkan impian pernikahan yang sakral dan tidak terlupakan. Meski harus merogoh kocek ratusan hingga miliaran rupiah. Namun tidak semua pasangan pengantin tertarik untuk memilih gaya pernikahan resepsi yang umum di masyarakat. Karena berkat tumbuhnya kesadaran, pengantin yang sadar akan kritisnya masalah limbah makanan, limbah plastik usai resepsi, mendorong munculnya gerakan baru untuk melangsungkan pesta pernikahan dengan konsep eco-friendly wedding atau sustainable wedding. Pilihan gaya pernikahan ini ikut disambut baik oleh para wedding organizer yang juga peduli terhadap lingkungan dari penyelenggaraan acara resepsi. Savitri Wedding misalnya, WO ini ikut menawarkan paket pernikahan eco-friendly wedding atau sustainable wedding tanpa menghilangkan unsur kesakralan dan stylish. WO ini menyediakan jasa dekorasi, souvenir ramah lingkungan, serta paket pernikahan yang konsepnya mendukung gaya hidup hijau. Bisnis yang dimulai tahun 2019 ini ternyata bisa berjalan dan usahanya semakin dikenal oleh banyak orang. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah bersama dengan Soraya Hapsari selaku wedding organizer dari Savitri Wedding. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Mbak Soraya. Assalamualaikum, apa kabar di sana Mbak Soraya? Waalaikumsalam Kak Andrew, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tadi menarik sekali kalau di tayangan kita lihat ya, banyak sekali dekorasi yang ramah lingkungan dan kesannya hijau banget gitu. Mbak, ini sustainable wedding sejauh ini, apakah udah banyak Mbak yang tertarik untuk menggunakan jasa dengan konsep seperti ini? Alhamdulillah, jadi sebenarnya kita tuh usaha dari tahun 1998. Kemudian kita beralih value-nya bertambah untuk sustainability. Nah, dari tahun 2019 itu alhamdulillah udah cukup banyak ya yang tertarik sama sustainable wedding, baik dari secara keseluruhannya maupun misalnya perbagian kayak dekorasi, kemudian souvenir, kemudian seserahan seperti itu. Sebagian besar mereka itu dari generasi apa Mbak? Apakah dari generasi muda gitu, Gen Z, milenial, atau bahkan yang di atasnya yang menikah itu juga menggunakan pakai ini juga, pakai sustainable wedding? Oke, jadi kalau lebih banyak mereka tuh Gen Z sama milenial ya, karena mereka tuh udah sekarang lebih melek gitu tentang sustainability. Kalau orang tuanya biasanya nanti akan ngikut gitu kan sama anaknya. Yang penting tetap cantik, tetap rapi acaranya, tapi konsepnya mau seperti apa itu terserah anaknya. Seperti itu. Oke. Ini A sampai Z-nya apakah menggunakan konsep sustainable wedding mulai dari busana, makanan, perlengkapan makanan, souvenirnya, atau ada hal-hal tertentu saja, Mbak? Oke, jadi di Savitri itu kita bisa membantu secara keseluruhan Mas Endro. Jadi kita tuh dari perencanaan gimana sih caranya memilih venue yang juga mendukung gitu kan untuk lebih ramah lingkungan gitu. Misalnya di outdoor gitu kan supaya minim listrik seperti itu. Kemudian gimana caranya supaya akad dan resepsi itu misalnya bisa dijadikan satu karena itu akan menghemat biaya dekorasi misalnya seperti itu. Nah, nggak cuman itu, kita juga akan membantu dari pernak-perniknya, misalnya souvenirnya dibuat dari bahan daur ulang plastik, kemudian packagingnya itu juga dari yang bisa dipakai lagi, yang bahannya natural, seperti itu. Kemudian barang-barang seperti seserahan, kotak seserahan, kemudian hadiah-hadiah itu kotaknya bisa sewa, kemudian kata Kak Andreu tadi juga baju kita sarankan juga yang bisa dipakai lagi sama orang lain, misalnya itu bisa sewa, seperti itu Kak Andrew. Jadi sebenarnya hampir semua itu kita bisa upayakan untuk lebih ramah lingkungan. Oke. Tetapi kalau semuanya dipersiapkan dengan konsep yang sustainable, yang lebih hijau, lebih green gitu ya, ini lebih repot gak sih Mbak? Karena kan harus mencari segala sesuatu yang mengusung tema berkelanjutan ya, seperti misalnya kalau untuk perlengkapan makanan menggunakan daun pisang gitu ya, atau gerabah. Ini kan nyarinya nggak gampang. Dan Iya. apakah ini justru juga akan membuat kru dari
WO dan juga orang-orang yang terlibat dalam pernikahan akan jauh lebih ekstra effort lagi? Atau sebetulnya kebalikannya, jadi lebih simpel? Ya, jadi mungkin untuk awalnya ya Kak Andrew untuk meriset gitu kan, gimana sih caranya supaya bunga itu nggak pakai floral foam yang dia tuh langsung cuman sekali pakai ya Kak Andrew untuk nancepin bunga itu. Nah, itu juga perlu riset sebenarnya karena sebenarnya biar bunganya awet, biar bunganya bagus itu pakai apa sih? Akhirnya kita menemukan oh ternyata ada kawat ayam yang bisa dipakai lagi. Terus kemudian barang-barang yang kayak alat makan yang bisa dipakai lagi itu kan lebih simpel memang pakai AMDK gitu kan daripada pakai gelas yang harus dicuci segala macam kayak gitu. Tapi kembali lagi kita tuh mikirnya simple dan repot itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek mungkin emang kita kelihatan repot kalau kita menerapkan sustainability. Tapi kalau misalnya nanti di jangka panjang nih Kak Andrew, nanti sampahnya banyak nggak diolah. Terus habis itu banjir gitu kan, kita juga yang akan repot gitu kan. Jadi sebenarnya ketika di awal riset mungkin agak berat, tapi ketika udah bisa tahu, oh vendor ini bisa menyediakan alat makan guna ulang. Oh vendor ini bisa nih kita ajak kerjasama nih untuk floristnya untuk nggak pakai floral foam. Oh vendor ini nih yang bisa produksi souvenir yang nantinya dari bahan daur ulang. Terus juga kita udah menemukan juga partner-partner untuk mengelola sisa konsumsi ya setelah acara pernikahan. Nah itu alhamdulillah sekarang udah lebih simpel karena kita udah mulai terbiasa. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi tergantung ke mindset lagi ya, dan goals besarnya apa dalam pernikahan ini. Dari sanalah baru kita bisa menentukan konsepnya seperti apa. Oke, kalau kita melihat perkembangan dari sustainable wedding sendiri, ini kan sebetulnya sudah lama ada ya, bahkan di Bali sudah sejak dulu ada. Mereka sangat ramah lingkungan sekali kalau mengusung tema-tema pernikahan di sana. Kalau menurut Mbak Soraya sendiri, sejauh ini seperti apa perkembangan sustainable wedding kita? Ya, waktu di 2019 isu sustainability atau zero waste itu masih belum terlalu hits gitu ya Kak Andre untuk dibicarakan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang itu semakin meluas. Apalagi kalau kami kan di Jogja ya. Jogja itu darurat sampah gitu. Jadi mereka tuh udah mulai mikir, semua orang tuh udah mulai ngomongin sampah gitu. Jadi gimana nih caranya supaya sampahnya itu diambil nih sama tukang sampah. Kalau di Jogja nih kadang suka dulu ya itu tuh nggak diambil gitu kan, terus akhirnya mulai muncul kesadaran gimana caranya memilah, gimana caranya mengolah seperti itu. Jadi sebenarnya di balik bencana tentang sampah itu sebenarnya kita tuh juga ada hikmahnya, yaitu kita tuh semakin belajar, semakin edukasinya tuh semakin marak terkait ramah lingkungan, atau kita mulai mengurangi barang-barang yang sekali pakai apalagi plastik. Seperti itu Kak Andrew. Oke. Ini jugakah yang akhirnya mendorong Mbak Soraya dan teman-teman dari wedding organizer ini untuk membuat sebuah jasa wedding ini sehingga ya bisa menularkan juga ke masyarakat luas buat para pengantin-pengantin baru kita agar mereka hidup betul-betul penuh dengan kesadaran dan hidup ramah lingkungan? Ya, jadi sebenarnya awalnya Kak Andre itu di tahun 2019 saya dan suami itu umroh backpacker. Dan di situ karena backpacker kami itu cuma bawa satu tas gitu kan, yang barangnya tuh sedikit. Kemudian Ustadz kami bilang, Mbak Aya sama Mas Ferry suami saya coba bawa tempat makan dan tempat minum. Terus saya bingung, kenapa aku harus bawa itu? Terus Ustadz saya bilang, karena nanti akan banyak makanan dan itu akan mubazir kalau nggak disimpan gitu. Nah dari situ saya tuh mulai berpikir, oh iya ya, kalau makanan aja bisa mubazir, apalagi barang-barang nih gitu kan yang sampah langsung dibuang segala macam. Dan akhirnya setelah umroh itu mungkin saya tuh kayak mendapat pencerahan gitu ya Kak Andreo, terus kayak belajar gitu gimana caranya mengelola sisa konsumsi, gimana caranya saya tuh mengurangi barang, hampir 70-80% barang itu saya donasikan seperti itu, dan saya merasa nyaman. Nah karena merasa nyaman dan saya banyak belajar dari guru-guru kami, ada Mbak Dini segala macam gitu, jadi kita pengen mengimplementasikan value itu ke Savitri untuk bisa menyebarkan ke lebih banyak orang lagi. Ceritanya gitu Kak Andrew. Oke, luar biasa. Boleh di-spill sedikit Mbak? Mungkin buat referensi juga ya bagi para pemirsa yang ingin melakukan pernikahan yang lagi bingung konsepnya mau seperti apa. Ini start from berapa Mbak? Dan apa saja yang sebetulnya ditawarkan dalam konsep sustainable wedding ini agar ya para pengantin kita bisa lebih sadar lagi supaya hidup lebih ramah dengan lingkungan?
Oke, nah jadi tadi Mbak Sali ya di segmen sebelumnya juga udah menceritakan gitu kan, sebenarnya itu sangat-sangat fleksibel untuk budgetnya gitu kan. Jadi kita tuh bisa mulai loh Kak Andrew, Hmm. sebenarnya pengen berapa orang, kemudian kepengennya itu tuh budgetnya maksimal berapa, itu tuh sebenarnya tuh bisa banget. Kalau tadi Kak Sali bilang di bawah 100 juta itu bisa, itu jauh juga kalau misalnya cuman kita mau 50 orang, 100 orang, itu sangat-sangat apa ya, fleksibel kayak gitu Kak Andrew. Dan kita waktu itu juga pernah diskusi sama guru kami, emang beneran lebih hemat gitu kan, dan kita alhamdulillah bisa meriset gitu ya, itu tuh bisa lebih hemat sampai 6 kali lipat nih Kak Andrew. Jadi nggak cuma ramah lingkungan tapi juga ramah di kantong gitu. Oke, luar biasa. Jadi bisa menghemat 6 kali lipat ya, luar biasa. Semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi insight baru bagi pemirsa di rumah yang ingin mencari konsep untuk pernikahannya. Terima kasih Mbak Soraya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Kak Andrew. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk berkunjung ke Sumatera Utara, menikmati wisata alam di Pulau Pandang. Usai jeda di Halo Indonesia.